Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianti Safitri dari kelas A31 dengan NIM 22811311528. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan proses pembelajaran pada pertemuan ke-9. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam pendidikan Islam luar sekolah, yaitu Manajemen Mutu TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. TPQ memiliki peran sentral dalam membentuk dasar keislaman anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen TPQ yang baik dan efektif sangat penting agar lembaga ini tidak hanya berjalan administratif, tapi juga memberikan pengaruh nyata dalam pembinaan generasi Qurani. Baik, langsung saja. Pengertian TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. TPQ adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang bertujuan mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak sejak usia dini, termasuk anak-anak taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan madrasah ibtidaiyah. Selain membaca Al-Quran, TPQ juga berfokus pada pembinaan dasar-dasar agama Islam, pembinaan dasar-dasar agama Islam, dan perkembangan rohani anak. Harapannya, anak-anak siap untuk mengikuti pendidikan formal keislaman yang lebih tinggi di masa depan. 2. Prinsip-prinsip manajemen TPQ. Manajemen yang baik dalam TPQ harus mengacu pada prinsip pokok sebagai berikut. Pembagian kerja yang seimbang. Maksudnya, tugas disesuaikan dengan kapasitas setiap pengurus atau guru. Kedua, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Artinya, setiap pihak tahu perannya dan bertanggung jawab atas tugasnya. Yang ketiga, kesatuan perintah dan arahan. Semua bergerak ke tujuan yang sama sesuai visi misi TPQ. Yang keempat, kepentingan lembaga di atas kepentingan sendiri. Komitmen terhadap misi lembaga lebih diutamakan. Yang kelima, keadilan. Semua pengurus dan santri diperlakukan adil. Dan yang keenam, solidaritas. Kerjasama dan rasa kebersamaan antar pengurus dan tenaga pendidik. 3. Unsur-unsur manajemen TPQ. Unsur-unsur ini meliputi orang-orang yang terlibat dan peran yang dijalankan dalam organisasi TPQ seperti pengawas, ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, Dewan Asatidz atau Dewan Guru, dan pengajar. Setiap unsur memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di TPQ. 4. Fungsi manajemen TPQ. Fungsi utama dalam manajemen TPQ terdiri dari planning atau perencanaan, menyusun visi dan misi TPQ yang menjadi pedoman arah pengembangan lembaga. Yang kedua,
pengorganisasian, menetapkan struktur organisasi TPQ serta tugas masing-masing pengurus dan guru. Yang ketiga, penggerakan, pelaksanaan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan dan wewenang yang telah ditetapkan oleh Ketua TPQ. Yang keempat, pengendalian, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan perkembangan santri agar mencapai target yang diharapkan. 5. Hambatan atau permasalahan manajemen TPQ. Ada 3 permasalahan manajemen TPQ yang terjadi di daerah saya, yaitu kekurangan tenaga pengajar yang kompeten. Yang kedua, fasilitas belajar yang terbatas. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Baiklah, demikian pemaparan materi tentang manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah pada pertemuan kali ini. Harapannya, dengan memahami pengertian, prinsip, unsur, dan fungsi manajemen TPQ, kita dapat menerapkan secara efektif di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masyarakat. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang aplikatif untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.